Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita mendapatkan file vektor dari software lain, terus kemudian dimasukkan ke 3D Blender, lalu kita jadikan 3 dimensi dan diberi tekstur. Seperti ini contohnya teman-teman. Oke, ini saya buat dari permintaan dari tim waktu saya mengajar di salah satu instansi. Terima kasih Mas Tommy, Mbak Anissa, dan yang lainnya sudah mengikutinya. Ini saya buatkan tutorial untuk bagaimana ketika kita mendapatkan file vektor terus kemudian dijadikan file 3D di Blender. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara kerjanya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana cara bermain desain dan animasi. Oke, kalau gitu langsung saja bagaimana cara membuat dari vektor menjadi file 3D di Blender. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, langkah pertama mungkin kita coba untuk buat lembaran baru. Kemudian saya coba tutup ya. Nah di sini teman-teman di defaultnya ini saya coba hidupkan dulu sebentar. Blinking-nya belum dihidupkan. Iya. Oke, langkah pertama teman-teman dipastikan harus sudah mempunyai file berbentuk ilustratornya. Ini saya buat dari Illustrator ya teman-teman. Jadi ini terpisah. Kebetulan waktu itu saya sedang diberi kesempatan untuk mengajar di Telkom di IndiHome. Jadi diminta untuk membuat logonya bagaimana caranya. Contohnya kayak gini nih. Sebenarnya logo tidak begini. Ini contoh aja ya. Jadi teman-teman dibuat aja dulu kira-kira buat aja menggunakan apapun software baik CorelDRAW maupun software Word atau sebagainya gitu ya. Terus kemudian menggunakan Adobe. Teman-teman jangan lupa disimpan sebagai diekspor sebagai SVG. Jadi ke file baru disimpan diekspor menjadi SVG. Formatnya SVG ya teman-teman. Nah itu dia. Setelah disimpan, nanti teman-teman baru segera masuk ke dalam software Blender. Nah di dalam Blender ini teman-teman defaultnya normalnya sendiri dihapus dulu, terus kemudian ini saya hilangkan dulu untuk lighting dan kameranya. Nah teman-teman dipastikan kita ambil file dulu, file importnya. Oke, saya file import, terus kemudian di sini ada namanya Scalable Vector Graphic atau SVG. Cari yang namanya SVG kurang lebih. Nah setelah stick SVG, teman-teman silakan dicari filenya ada di mana. Oke, ini saya sudah siapkan filenya seperti ini. Ketika kita ambil file ini sangat kecil sekali teman-teman di sini ya. Jadi tekan A dulu supaya bisa terseleksi semua objeknya. Di sini sudah terlihat ya. Dia ada beberapa bagian, ada curve 1, curve 2 dan sebagainya dan tiganya. Lalu teman-teman boleh tekan angka titik ya. Jadi biar fokus ke dalam objeknya, biar fokus ke dalam langsung ke titik objeknya atau ke tampilan objeknya langsung. Kemudian teman-teman tekan R lalu tekan ke arah sumbu X. X ini yang merah ya, yang garis merah ini itu X teman-teman. Jadi kalau saya escape ini merah nih X. Jadi kita bisa lihat dari sini posisinya. Terus kemudian saya tekan R lalu X terus kemudian ketik 90. Ya, sudah terjadi seperti ini. Kurang lebih kayak gitu ya prosesnya. Nah dari sini teman-teman tinggal mencoba untuk membuat dia 3 dimensi. Itu gimana nih? Soal di sini masih flat. Jadi ini terpisah sendiri. Oke, terus ini juga terpisah sendiri. Dan ini juga terpisah sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Setelah sampai sini teman-teman tinggal ke bagian yang ada gambar ini. Kayak melengkungnya titik pada namanya object data properties. Nah teman-teman bisa masuk ke bagian yang namanya geometri. Nah di geometri ini teman-teman saya coba kasih nilai langsung ya. Di sini saya ketik extrude-nya 0,01 enter dan dia ada kelihatan ketebalannya. Dan saat ini kondisinya saya coba untuk aktifkan di bagian view shading khusus material preview. Diaktifkan, hasilnya seperti ini jadinya. Kemudian klik di sini, lakukan dengan cara sama, nilainya sama ya. Saya klik di sini 0,01 enter, lakukan dengan cara sama 0,01 enter. Nah setelah sampai di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa di bagian sudutnya itu lancip ya. Nah saya sedikit kepengen agak oval seperti gambar yang tadi kita lihat. Jadi teman-teman bisa bermain di bagian bevel di roundnya ini diketik menjadi 0,02 kita kan 0,0
02 enter ya. Oke, itu besar banget ya teman-teman. Kalau bisa jangan mungkin nolnya 0 lagi ya. Nah, lebih kecil 0,002. Lakukan dengan cara sama, yang lainnya juga sama ya, 0,002. Oke, kemudian lakukan lagi 0,002, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau memang terlalu besar kasih aja 0,1 juga bisa, sama aja. Jadi ini tingkat melengkungnya dari setiap itu ya, sudutnya kurang lebih. Oke, ini agak sedikit lumayan lah gitu ya, artinya tidak terlalu bulat banget. Teman-teman tinggal ketik aja, dia ganti aja angka 1. Oke, lakukan dengan cara sama di bagian yang lainnya. Nah, kurang lebih. Nah, kalau kita perhatikan tadi ada sedikit warna berbeda ya. Kalau diperhatikan di pertamanya, teman-teman bisa melihat bahwa ada putih di sininya dan di luar merah kurang lebih. Jadi saya mencoba untuk menduplikat di area ini. Saya tekan Shift D lalu di Enter. Kemudian teman-teman bisa dikontrol di sini, nilainya adalah 0,5. Nah, jadi lebih kecil ya teman-teman. Kita perhatikan lebih kecil. Nah, itu dia. Terus kemudian ininya dinaikkan menjadi sekitar agak lebih tebel lah ya, kasih aja 2. Nah, kelihatan kayak gitu teman-teman, agak menonjol sedikit ya. Sebenarnya ada dua objek gitu ya, cuman di letak yang sama, cuman ukurannya berbeda-beda. Klik di sini, lalu teman-teman sama lakukan dengan cara tadi ya. Di sini berapa nilai tadi? Saya ketik misalkan 0, saya duplikat dulu teman-teman, jangan lupa. Klik dulu, saya tekan Shift D lalu di Enter. Kemudian teman tinggal tambahkan 0 aja di sini, 0, terus di belakangnya A5. Nah, kecil, terus kemudian di sininya kasih nilai kira-kira 2. Nah, jadi ada sedikit berbeda permukaannya ya, kurang lebih. Oke, ini juga sama, lakukan dengan cara sama. Oke, terus kemudian saya coba untuk ketik lagi di sini nilainya 0 dan di belakangnya saya kasih 0,05 ya, maksudnya gitu ya. Oke, sorry, saya undo dulu. Oke, saya Shift D lalu di Enter. Nah, di duplikatnya ini kita rubah teman-teman, maaf. Saya 0, saya bawahnya kasih 5, simpel aja. Terus kemudian di bawahnya dikasih 2. Oke, berarti sudah jadi ya, tentu kayak gini jadinya. Nah, setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal bermain di bagian material di sini. Ini material, sorry, di sini material. Nah, teman-teman kondisi saat ini materialnya kosong ya. Jadi saya coba untuk hapus dulu. Terus kemudian saya menciptakan baru 1, 2. Oke, yang pertama mungkin warnanya merah. Saya ganti warna merah aja. Oke, terus yang kedua saya ganti warnanya putih. Klik di sini, saya ganti warna putih. Normal ya, tidak ada perubahan ya. Cuman yang saya akan atur di sini adalah teman-teman hanya dimainkan di bagian yang namanya di bagian di sini ya teman-teman. Ini boleh digeser ke atas sedikit. Di sini cari yang namanya metalik dinaikin aja kira-kira seperti ini. Oke, terus kemudian ini warna putih ya, warna merah ya. Terus kemudian round heart-nya, roughness-nya saya kurangin ini. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau saya klik di sini, ini untuk warna putihnya dulu teman-teman ya. Oke, jadi ketika saya pilih warnanya tadi berbeda tuh warnanya. Nah, yang untuk warna merah dulu ya. Warna putih juga sama, metaliknya naikin aja nilainya. Jadi ini fungsi untuk mengkilat ya. Terus kemudian kalau yang untuk roughness ini fungsi untuk supaya agak sedikit reflection, ada reflection ya, bukan refleksi. Atau pijat namanya, beda lagi. Oke, setelah kita sudah mendapatkan 2 material ini, jadi material tuh hasil previewnya akan seperti ini. Kalau yang merah, kalau yang putih akan begini, kurang lebih nilai sama ya, kurang lebih. Kemudian bagaimana cara penerapannya? Teman-teman diklik di sini, klik apa yang kita sudah buat di sini, teman-teman, dia akan terdaftar di sini. Jadi meskipun kondisi di sini saya hapus, di sini saya hapus gitu ya, ini saya hapus gitu ya, kira-kira. Di sini masih ada, masih aman. Nah, gitu ini. Oke, yang di bagian dalam dulu saya ganti mungkin warnanya putih ya, putih material. Udah, oke. Yang luarnya saya ganti warna merah. Nah, oke, lakukan dengan cara sama. Yang luarnya warna merah, yang pinggirnya, yang dalam tengahnya saya ganti warnanya putih. Lakukan dengan cara sama di bagian material. Terus di sini juga sama, aktifkan juga. Simple, sudah selesai. Oke teman-teman, cara kerjanya seperti itu. Jadi kenapa sih tadi harus dikasih nilai seperti kayak metalnya tinggi gitu. Jadi kalau metalnya saya turunkan dia akan doff jadinya.
Di Adobe ini saya kepengen agak mengkilat, kalau mengkilat ya. Sedangkan kalau roughness ini kalau saya coba tinggikan nilainya jadi 1 gitu, ide hilang, tidak ada refleks, tidak ada pantulan gitu ya. Maka saya turunkan supaya ada efek pantulan, kurang lebih kayak gitu ya. Kelihatan ya? Nih saya kurangi. Nah, baru kelihatan. Ini juga sama, kalau mau diturunkan lagi lebih kuat lagi merahnya bisa kayak gitu. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan kira-kira bagaimana cara bermain vektor dimasukkan ke dalam 3D Blender lalu dijadikan objek 3 dimensi dan dikasih material. Saya harap bermaterinya hari ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan sesi berikutnya dengan materi yang berbeda.